tua tuh, udah ubanan. Kalau yang itu masih muda. Ini abu-abu, berarti di masa keemasan, golden age. Oke, ini sudah dibersihkan. Dibersihkan. Semua sudah dibersihkan. Ini lamanya, coba kita buka yang baru. Bagaimana ini yang baru? Ini guntingnya hanya untuk profesional ya, brother. Karena gunting yang gini nih hanya untuk tuh, yang bisa pakai cuman yang pro hire, profesional. Tajam enggak, bikin kesel ya. Nah ini nih tuh. Akhirnya karena sudah menyerah, sobek aja sekalian. Tuh begitu. Wis, si baru ini. Kita lihat. Ini seperti sedang melakukan unboxing. Wah, ada karetnya nih. Nih, brother nih. Ini karetnya keluaran dari pabrik Honda ori. Jadi kita harus simpan nih kenang-kenangan original. Kampasnya bentuknya begini. Ini kampas lamanya. Panjangnya sama. Tapi ketebalannya sudah jauh, amat sangat jauh berbeda. Tuh bisa brother lihat di sini sudah hampir rata. Ini masih tebal jauh. Jadi kalau semisal ini kampasnya habis, motor juga akan menjadi semakin boros. Karena apa? Karena jarak lontar ke mangkok ganda jadi lebih jauh. Misalkan jaraknya adalah segini, sekian. Kalau masih baru dia akan lebih rapat, jadi gerak sedikit sudah nempel. Tapi kalau habis begini akhirnya jadi jaraknya jadi lebih jauh. RPM yang dibutuhkan untuk melontarkan kampas juga jadi semakin tinggi. Menurut Ciblik loh ya. Karena apabila RPM semakin tinggi, tentunya bensin yang dibutuhkan dan yang keluar juga semakin deras. Apalagi kan bensin semakin meningkat sih oktannya. Kita pasang-pasangin pelan-pelan aja, jangan dipaksa karena ini agak-agak kering gitu loh. Jadi kita kalau kering tuh harus dengan lemah lembut. Nanti tunggu sampai tempatnya yang dia agak-agak basah gitu, berpelumas gitu, dia akan loncer tuh seperti ini. Nah jadi brother-brother yang sabar, jangan sampai dipaksakan apabila kering gitu kan, nanti lecet baret maksudnya. Kita turun-turunin aja dulu, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah ada tahu-tahu jadi lapar kita. Tahu sumsum. Wah, udah tahu men. Nah, seperti ini. Jangan lupa sealnya dipasang karetnya. Ini pengaman ini supaya nggak bunyi. Kalau nggak ada ini kan, kalau ini keluar masuk ini bunyi tuh, tok 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 tok. Kalau ini kan, ada peredamnya ini, gitu. Jadi kita jangan lupa ini loncer. Coba kita lihat, pasang. Apakah dia rata atau miring lagi? Kita dulu, ada tahu, sabar. Dan ternyata dia rata.
Dari mana yang tadi miring? Ini sudah kemakan lubang. Nah, lubang ini sudah kemakan. Jadi dia nempel begini. Yang sini kemakan. Yang sebelah sini juga kemakan. Jadi dianya miring begini. Kalau tadi kan miring begini. Tuh, sekarang sudah rata. Oke, langsung kita pasang spinya. Pasangnya satu-satu, jangan terlalu banyak. Nanti jadi ramai. Bahaya. Kalau ciblik biasanya bagian yang tumpul. Ini kan terlihat satu lebih tajam, satu lebih tumpul. Bagian yang tumpul menghadap ke bawah supaya mengurangi friksi atau gesekan. Kalau yang tajam diginin terasanya agak kesat gitu kan. Kalau yang bagian tumpul lebih licin, atau bagian yang licin deh, nggak yang tumpul, nggak yang tajam, yang penting dia lebih licin untuk mengurangi friksi. Friksi bahasanya apa? Gesekan gitu. Karena yang bergesek-gesek itu kadang baik, kadang tidak baik. Pasangin lagi. Oke, sekarang ini sudah terpasang pada tempatnya. Ini sudah mantul, mantap sekali. Kita pasang per sentri. Pasang per sentri itu bagian yang lebih panjang biasanya ada di bagian yang lebih tebal diperlukannya gitu. Kalau ciblik masangnya yang di cungkilannya dulu, pantatnya dulu. Nah, baru habis itu ditarik. Tariknya seperti ini aja, menggunakan tenaga dalam, tapi juga harus menggunakan celana dalam. Canda, jangan sampai dolar kuning dah. Ini dapatnya sehari 3.000. Masa iya dolar kuning juga, sadis. Oke, semua sudah terpasang. Ya, begitulah bagaimana cara melepas dan memasang kampas ganda ala ciblik ya guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Wajib ya, wajib. Sampai jumpa di video ciblik selanjutnya. See you, bye.